Pembahasan video kali ini mengenai konten relaksasi. Apakah masih worth it di tahun ini? Apakah masih bisa monet? Katanya konten relaksasi ini mudah banget dismonetisasi. Apakah benar? Mari kita bahas di video ini. Nah, yang baru sampai di video ini seperti biasa ya, saya minta dukungan. Ayo belajar bareng mengenai YouTube. Kalian bisa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Konten relaksasi biasanya berisi musik atau instrumen relaksasi yang biasanya didengarkan oleh penontonnya. Walaupun ada visualnya, saya yakin 100% penonton dari konten seperti ini tidak memperhatikan visualnya. Mereka hanya memanfaatkan audionya untuk mencari ketenangan. Tapi disinilah letak kelebihannya teman-teman, dimana konten relaksasi dengan durasi panjang, dan memang biasanya durasi dari konten ini memang panjang karena memang hanya untuk didengarkan. Kelebihannya adalah ketika durasi panjang, kalian akan sangat mudah sekali mencari jam tayang teman-teman, karena hanya didengarkan memungkinkan penonton untuk tinggal lebih lama di video kalian karena kontennya hanya didengarkan, tidak dilihat. Oleh karena itu, seringkali saya lihat konten relaksasi ini kontennya hanya konten yang dipanjangkan atau konten yang dilipat gandakan teman-teman. Alias ketika soundnya sudah selesai maka akan diputar ulang, ditambahkan lagi sehingga durasinya panjang. Nah, dengan durasi yang panjang ini juga memungkinkan iklan muncul beberapa kali teman-teman. Ketika iklan muncul inilah kalian akan mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan, karena durasi videonya panjang, iklannya itu muncul beberapa kali. Walaupun iklannya nggak dilihat, tapi kalau iklan itu muncul pasti sang konten kreator bakal mendapatkan pendapatan. Lalu apakah konten relaksasi masih worth it atau masih bisa dipakai untuk sekarang ini? Mari kita bahas teman-teman. Tetapi disclaimer dulu teman-teman, ini adalah pendapat saya pribadi. Mau digunakan monggo, enggak juga monggo. Jangan dijadikan untuk mematahkan semangat kalian dalam berkarya teman-teman. Oke, sebelumnya kita buka komentar dulu yang berkaitan dengan konten relaksasi. Jadi komentarnya seperti ini teman-teman. Bang tanya, apakah video musik instrumental relaksasi masih bisa dimonet? Untuk musik saya buat pakai AI. Kemudian apakah kalau gambarnya statis dan diam bisa monet? Atau saya buat beberapa video AI tapi saya copy paste sampai terakhir, baiknya gimana ya bang? Mana yang lebih aman? Nah, mari kita bahas satu persatu dulu ya teman-teman sebelum membahas mengenai komentar tersebut. Nah, untuk konten relaksasi ini memang ini adalah sebuah konten yang bisa saya katakan konten yang di tepi jurang ya teman-teman, sangat-sangat sensitif, terkena pelanggaran. Konten seperti ini bisa monet dan rawan dismonetisasi, bisa monet dan mudah kena dismonetisasi teman-teman. Artinya konten seperti ini memang ketika kalian bangun, kalian juga harus memikirkan resikonya, bukan hanya memikirkan keuntungannya. Ketika kalian sudah mendapatkan keuntungan yang berjalan seiring waktu, tapi di kedepannya kalian terkena dismonet, ya memang seperti itulah aturannya teman-teman. Jadi yang harus kalian pahami adalah konten seperti ini bisa monetisasi, tapi jangan salahkan pihak YouTube ketika menganggap konten kalian adalah konten berulang sehingga membuat channel kalian ataupun konten kalian ditangguhkan sehingga terkena dismonetisasi. Nah, konten relaksasi yang aman dan bisa monet adalah konten relaksasi yang benar-benar dibangun dengan karya sendiri, dengan originalitas dari pemiliknya. Dalam artian instrumennya, visualnya, video di dalamnya, semua komponen yang kalian libatkan di dalam konten kalian adalah benar-benar hasil karya kalian, bukan hasil karya mengambil orang lain ataupun hasil generate dari AI teman-teman. Selama kalian yakin atau bisa membuat instrumental atau musik relaksasi ini dan menciptakan visualnya, walaupun visualnya sederhana saja nggak masalah teman-teman, karena yang dipentingkan adalah audionya.
Jadi yang penting adalah audionya kalian bisa create sendiri karya original kalian. Kemudian untuk visualnya yang penting sederhana, yang penting itu adalah karya kalian sendiri, nggak masalah, itu pasti bisa lolos monetisasi. Akan jadi masalah ketika kalian mengambil audio atau musik orang lain atau mengambil visual dari orang lain, walaupun itu hanya sekedar gambar yang kalian tampilkan secara animasi sederhana ya, hanya slide saja, itu juga bakal masalah teman-teman. Itu juga bisa menyebabkan dismonetisasi. Lalu bagaimana dengan AI sekarang ya teman-teman? Sekarang kan mulai canggih ya, dimana AI ini bisa mengenerate musik, bisa mengenerate audio, bisa mengenerate video, bisa membuat gambar menjadi bergerak yang menjadi visual animatif yang menarik. Lalu apakah hal seperti itu aman untuk konten relaksasi? Nah, ini memang sangat tipis sekali dengan pelanggaran teman-teman. Karena apa? Semakin banyak konten kreator menggunakan AI, maka konten-konten seperti ini akan dianggap biasa saja. Bahkan bisa dikatakan konten ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan pelanggaran konten berulang. Ingat ya teman-teman, walaupun setiap generasi dari AI ini menghasilkan karya yang berbeda-beda, kalian harus paham konten original adalah konten yang kalian ciptakan sendiri. Kalau hanya kalian generate, itu pasti bukan ciptaan kalian, berarti menggunakan ciptaan orang lain yang digenerate dari ide kalian. Jadi ide kalian yang dituangkan menjadi sebuah konsep di mana orang lain yang mewujudkannya teman-teman. Nah, biasanya AI ini juga menyertakan watermark untuk visualnya ya teman-teman, di mana watermark ini menandakan bahwa apa yang digenerate oleh AI tersebut adalah bukan konten asli kalian, melainkan konten dari generate tools yang kalian gunakan, termasuk musik yang bisa digenerate melalui AI ya teman-teman. Jadi ya monggo ya teman-teman, keputusan tetap ada di kalian. Saya hanya memberikan pendapat, monggo silakan. Kalau memang mau diambil tema konten instrumental relaksasi, monggo silakan, tapi kalian harus tahu resikonya. Ketika YouTube sudah mengeluarkan keputusan ya kalian harus terima, karena kita hanya mengikuti peraturan mereka dan kita bekerja di platform mereka, bukan milik kita. Jadi terserah mereka mau nendang kita ya monggo, mau meneruskan ya alhamdulillah. Saran saya untuk konten relaksasi yang paling aman adalah kalian merekam sendiri suara-suara instrumental atau suara-suara yang kalian temukan di alam teman-teman. Tentu saja kalian harus menggunakan peralatan di mana bisa merekam dengan suara yang jernih, dan tentu saja kalian harus melibatkan visual yang mendukung. Nah, visual mendukung ini bisa kalian rekam sendiri ya teman-teman. Kalian nggak perlu capek-capek mengedit dari gambar orang lain. Lebih baik kalian menciptakan karya sendiri dengan cara merekam konten kalian sendiri. Kalau yang kalian jadikan acuan adalah channel relaksasi orang lain yang bisa jadi aman, bisa monet, pasti pemikiran kalian juga bakal mengiyakan bahwa konten seperti ini aman. Tetapi belum tentu ketika kalian membangunnya sendiri hasilnya akan sama dengan channel yang kalian lihat, channel orang lain yang kalian lihat. Jadi monggo buat kalian yang pengen membangun channel relaksasi, ketika kalian kemampuannya belum mencukupi untuk meng-create instrumennya sendiri, meng-create visualnya sendiri, lebih baik kalian mengurungkan niat untuk membangun channel seperti ini, daripada ketika kalian sudah membangun dengan susah payah, dengan konten yang cukup banyak, di tengah jalan ternyata kalian ditolak monetisasi, pasti tenaga dan waktu kalian akan terbuang percuma. Lebih baik memikirkan sebuah konten yang benar-benar itu kalian banget teman-teman, kalian tahu konten itu banget dan bisa kalian create sendiri, original, semuanya adalah hasil karya sendiri, itu malah lebih memungkinkan kalian bisa monetisasi. Jadi itu ya teman-teman, pesannya adalah ini adalah murni pendapat saya pribadi. Ketika kalian yakin dengan apa yang kalian lakukan, teruskanlah teman-teman, jangan patah semangat.
Kenapa saya bisa memberikan pengetahuan atau jawaban seperti ini? Karena saya sudah banyak gagal di berbagai konten. Saya pernah mengerjakan konten storytelling, konten alur film, konten puisi, konten playlist, peternakan saya pernah, memasak juga saya pernah, dan semua hasilnya sementara. Ada yang menghasilkan kemudian dismonet, dan ada yang langsung ditolak monetisasinya, teman-teman. Semua pengalaman kegagalan sudah saya alami, sehingga saya bisa memberikan jawaban seperti ini. Walaupun saya belum pernah mencoba konten instrumen untuk relaksasi seperti ini ya teman-teman, tapi intinya sama. Ketika bukan original karya kalian dan kalian bisa meng-create ini secara mudah menggunakan AI, maka ini sangat rawan dismonetisasi. Seperti itu ya teman-teman. Semoga membantu dan jangan patah semangat. Terima kasih, dukung channel ini terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen.